Penyakit tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang menular dan pada umumnya yang diserang adalah paru-paru. Indonesia merupakan 5 di antara insiden penyakit terbesar di dunia. Nah, bagaimana cara menanggulangi dan juga cara pengobatan untuk TB paru? Mari kita simak bincang-bincang kita bersama dengan Dr. Agus Suharto Basuki, spesialis paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur sehat semuanya. Jumpa lagi bersama saya Laras di sini. Kita akan bincang-bincang santai dengan seorang dokter yang sangat luar biasa. Beliau juga sebagai kepala instalasi rawat jalan dan juga dokter spesialis paru. Baik, yaitu kita sapa dulu ya, Dr. Agus Suharto Basuki, spesialis paru. Halo dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi Mbak Laras. Pagi dokter. Selamat pagi pendengar setia IG Rumah Sakit Haji Surabaya. Apa kabar dok? Sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Iya. Baik. Bincang-bincang kita kali ini kita akan membahas tentang penyakit TB paru ya dokter ya. Iya. Nah, bisa dijelaskan mungkin dokter, penyakit TB itu kan berbagai macam ya dok. Untuk definisi penyakit TB dan TB paru itu sendiri bagaimana ya dok? Ya. Jadi TB itu adalah singkatan daripada tuberkulosis. Apa sih tuberkulosis itu? Suatu infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi seseorang dikatakan TB bila memang dia terinfeksi oleh kuman Mycobacterium tuberculosis ini. Dan kalau dulu ada yang bilang atau orang taunya KP, orang lama, orang zaman mbah-mbah kita bilangnya KP. KP itu ya. KP itu singkatan daripada penemu kuman Mycobacterium tuberculosis ini. Oh, ada sejarahnya ada ya dok? sejarahnya. Namanya Koch pulmonum. Oh, singkatan dari Ya. KP itu sendiri ya? Iya. Nah, dalam perjalanan memang TB ini bisa menyerang ke semua organ. Tidak terkecuali organ yang paling utama yang banyak terkena adalah paru. Kemudian juga bisa mengenai ekstra paru. Jadi TB otak, TB kelenjar, TB usus atau TB kolon, TB urogenital, TB tulang itu bisa menyerang. Artinya ini memang ekstra paru di luar paru. Oh gitu. Iya. Tapi untuk kali ini kita akan membahas tentang TB paru itu sendiri ya dokter Iya. ya? Jadi memang mungkin karena ini skupnya luas Mbak Laras, Iya, jadi Dok. kita bicara dulu di masalah TB paru mungkin ya. Iya. Ya baik sedulur sehat, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang bersama dengan Dr. Agus, mungkin nanti apabila ada sedulur sehat yang lagi menyimak bincang-bincang kita ya dok, ada yang bertanya boleh ditulis di kolom komentar, nanti akan dijawab secara langsung oleh Dr. Agus Suharto Basuki, spesialis paru. Baik dokter, mungkin di awal ya kita kalau pengen tahu, mungkin orang-orang awam banyak yang bertanya nih dok, untuk gejala dari TB paru itu sendiri bagaimana ya dok, untuk ciri-ciri atau gejalanya begitu dok? Jadi kalau orang awam sebenarnya ada trias TB. 3 gejala umum TB, yaitu 1, batuk lebih dari 2 minggu. Lebih dari 2 minggu ya dok ya? Berat badan menurun, sama keringat malam. Oh, keringatnya khusus di malam hari aja? Iya, jadi kalau malam sering kali berkeringat. Sebenarnya kalau kita lebih rinci lagi, 1, batuk lebih dari 2 minggu itu biasanya disertai dengan dahak. Oh, jadi nggak sekedar batuk yang gatal biasa ya dok ya? Kadang-kadang dahaknya itu berwarna kehijauan. Pertama. Yang kedua, berat badan menurun. Berat badan menurun ini kenapa? Karena berhubungan dengan nafsu makan yang menurun. Oh, betul. Jadi pada orang-orang yang terkena TB ini umumnya kuman ini menyebabkan reseptor nafsu makan jadi menurun. Akibatnya nafsu makan menurun. Begitu nafsu makan menurun, berat badannya menurun.
paling gampang biasanya pertanyaannya cukup gampang, yaitu bagaimana Bapak dalam hal baju maupun celana. Oh gitu, kelihatan banget kelihatan. Ya Dok ya. Jadi biasanya kalau kita tanyakan apakah celananya longgar atau bajunya longgar, mulai longgar dalam 1 bulan terakhir, itu mereka biasanya merasakan ya Dok ya? Merasakan. Berarti 1 bulan terakhir itu bisa turun sampai drastis ya Dok ya, untuk berat badan itu sendiri ya? Terus yang ketiga adalah keringat malam. Keringat malam ini juga salah satu petanda bahwa pada beberapa kasus TB aktif itu seringkali dia merasa demam atau sumber-sumber pada saat malam hari. Jadi memang kalau ada tanda-tanda seperti itu, khususnya nomor 1 yaitu batuk lebih dari 2 minggu, maka seseorang harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat ya Dok. Terdekat, baik itu Vaskes 1 puskesmas, Vaskes kedua yaitu Vaskes lanjutan. Betul. Rumah sakit, khususnya rumah sakit haji. Iya. Betul ya Dok ya, khususnya rumah sakit haji ya Dok ya. Baik, berarti ada 3 tadi ya Dok untuk gejalanya. Yang pertama batuk selama 2 minggu lebih. Kemudian disertai dengan dahak ya Dok ya. Kemudian disertai dengan berat badan yang menurun dan setiap malam berkeringat. Oh iya, baik. Apabila terjadi gejala itu dari semuanya Dok, atau mungkin 2 saja, misalkan batuk, berdahak, berat badan menurun tapi malam tidak terlalu panas. Jadi utamanya adalah berat badan, batuk lebih dari 2 minggu. Itu sudah gejala awal. Karena apa? Pada kondisi-kondisi yang imunokompromis, maksudnya yang daya tahan tubuhnya sudah lemah, kadang-kadang gejala itu tidak muncul. Berat badannya, kemudian keringat malam itu tidak apalagi muncul. Kalau pakai AC mungkin nggak muncul ya Dok ya untuk Bukan, keringat malam. maksud saya begini, pada orang-orang dengan kondisi khusus, misalnya dia mendapatkan kemoterapi, dia yang memang menderita penyakit CA, kanker iya. HIV atau yang lainnya, kadang-kadang gejala itu tidak nampak. Hanya batuk saja yang lebih dari 2 minggu. 2 minggu. Dan kadang-kadang pun penderita juga tidak merasa kalau dia sebenarnya ini batuknya itu adalah gejala awal daripada TBC. Karena yang perlu harus diketahui adalah adanya kontak. Artinya apa? Kontak dari penderita TBC aktif yang tidak diobati. Oh gitu ya Dok. Ya, jadi penularannya ini sama, droplet infection. Jadi menularnya itu karena percikan dahak. Saat batuk itu sendiri. Betul. Jadi misalnya di dalam satu ruangan atau ada mungkin di tempat publik, ada seseorang yang menderita TB aktif, kemudian dia batuk atau berdahak, otomatis droplet infection-nya itu bisa terhirup oleh pasien atau orang lain. Orang yang sehat jadi bisa terinfeksi juga ya Dok ya? Tetapi Allah sudah memberikan kekuatan terhadap tubuh kita untuk menangkisnya. Jadi seandainya kuman ini masuk ke dalam tubuh kita, tubuh akan merespon dulu. Ada tanda awalnya dulu gitu ya? Tamengnya istilahnya. Tamengnya dulu. Tamengnya itu. Jadi kuman ini akan dimatikan oleh daya tahan tubuh kita. Tetapi ada proses yang kadang-kadang daya tahan tubuh kita tidak bisa membunuh. Akibatnya kuman ini masuk ke dalam tubuh kita dan berkembang biak menjadi proses TB aktif tadi. Seperti itu ya Dok ya. Baik dokter, kalau tadi kan sudah ada kita ngomongin masalah gejala ya Dok, dan harus segera untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya Dok. Untuk terapi atau apa sih yang misalkan yang dilakukan untuk penderita atau yang sudah mengalami gejala tersebut ya Dokter? Jadi tadi saran saya adalah satu, periksakan ke fasilitas kesehatan tingkat 1 atau fasilitas kesehatan lanjutan.
Umumnya seseorang pasien tadi kalau misalnya ada gejala seperti itu akan dilakukan pemetaan awal atau screening. Screening itu misalnya apa? Kalau memang kita menduga bahwa ini adalah ke arah tersangka TB, maka kita lakukan pemeriksaan awal adalah pemeriksaan dahak. Yang kedua, pemeriksaan pemeriksaan radiologi. Jadi di foto itu foto toraks atau foto dada. Foto dada. Yang ketiga, biasanya kita lakukan kultur. Jadi dahaknya tadi ditanam di suatu media untuk lihat kira-kira kumannya ini apa betul kuman TBC atau kuman yang lain. Oh gitu, karena berbagai macam kuman. Berbagai macam kuman. Tapi memang dia butuh media khusus. Untuk pemeriksaan dahak pasti sudah ada di fasilitas kesehatan manapun juga, di puskesmas ada, di rumah sakit haji ada. Tapi yang perlu diketahui bahwa pemeriksaan dahak ini ada yang kalau kita bilang itu ada tingkatannya. Umumnya kalau di puskesmas dilakukan pemeriksaan dahak dengan pengecatan bakteri tahan asam. Artinya diperiksa dengan mikroskop saja, diberikan warna kemudian diperiksa dengan mikroskop. Maka akan terlihat di situ kumannya. Kumannya biasanya namanya batangnya merah, kemudian dengan background yang biru. Nah, nanti dari situ akan kelihatan kuman ini dalam satu lapang pandang ada 30. Dalam satu lapangan pandang mikroskop hanya 3. Itu akan menentukan derajatnya. Oh, berbeda-beda ya, Dok? Berbeda-beda. Jadi ada nanti hasilnya akan terlihat hasil pemeriksaan BTA, bakteri tahan asam, 1 positif, 2 positif, 3 positif. Itu mempengaruhi ya, Dok, untuk terapi selanjutnya gitu ya, Dok? Kalau terapi enggak, tapi mempengaruhi tingkat infeksiusnya. Oh, begitu. 3 positif, otomatis dalam satu lapangan pandang itu kira-kira ada sekitar 10 sampai 100 kuman. Bisa dibayangkan hanya satu lapang pandang. Berarti dia infeksius sekali. Nah, kalau ada orang yang dengan hasil pemeriksaan 3+, nah 2+ atau 1+, maka kita harus melakukan tracing di kontaknya. Iya, di area dia tinggal. Betul. Ya, Dok ya. Biasanya puskesmas akan melakukan itu. Pasti itu ya, Pasti Dok, ya? Dilakukan. Yang terutama mungkin yang tinggal satu rumah yang kontak erat gitu ya. Satu rumah. Jadi satu rumah yang pasti akan dilakukan tracing untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Karena apa? Kita berusaha memotong mata rantai ini tadi. Kalau ditanya kenapa sih TBC dari dulu sampai sekarang tidak sembuh, tidak selesai-selesai. Iya, betul. Karena tadi itu mata rantainya harus kita potong. Selama mata rantai itu tidak kita potong, maka TB akan tetap menjadi penyakit endemis di Indonesia ini. Betul, dan Indonesia ini termasuk 5 terbesar ya, Dok, ya, data 2018 kemarin. Sekarang nomor 3. Oh, malah terbaru ini naik nomor 3 ya, Dok ya. Jadi setelah nomor 1 kalau nggak salah Cina, Pakistan ya, Dok ya? Enggak. Cina, India, baru Indonesia. Oh, iya. Mungkin karena juara ya berarti ya, Dok ya. Juaranya karena bisa dipahami karena populasinya kan terbesar. Iya, betul. Aja. Berarti pentingnya untuk pengetahuan tentang TB paru untuk sedulur sehat ini sangat penting ya, Dok ya. Harus. Karena apa? Karena kadang-kadang tidak kita sadari, beberapa orang hanya dipikir ini batuk biasa. Nanti sembuh. Berapa hari sembuh gitu ya, Dok ya. Tapi sebenarnya kuman Mycobacterium TB ini dia perkembangannya lambat tapi pasti. Oh, jadi nggak langsung gitu ya? Tidak langsung manifestasinya. Artinya apa? Dalam sekian bulan, misalnya 2 bulan atau 3 bulan setelah kuman itu masuk dan tidak diobati, maka mulai terjadi perubahan-perubahan dalam struktur daripada jaringan paru. Ada yang bilang kalau parunya kerowok, artinya ada lubangnya. Ada lubangnya. Itu bisa terjadi. Oh, seperti itu ya? Iya. Terjadi komplikasi paru-paru basah.
Kalau orang awam bilang paru-paru basah, tapi kalau di dunia medis namanya efusi pleura. Jadi ada air cairannya gitu ya, tuh, Dok, ya? di pembungkus parunya. Ada lagi kasus paru-paru kempes. Paru-paru kempes tuh gimana, Dok? Jadi paru-parunya itu jadi kolaps. Kolaps itu karena apa? Ternyata secara awam kalau kita tahu balon, Mbak, balon itu kalau misalnya bagus kan dia akan bentuknya bulat gitu ya, Dok, ya? Tapi kadang-kadang kita lihat ada balon yang ada mata ikannya. Iya, betul. Suatu saat kalau balon ini pecah maka akan kempes. Dan itu menyebabkan sesak nafas ya, Dok? Betul. Dan itu merupakan peristiwa kegawat daruratan paru. Dan itu bisa berakibat kematian. Oh. Iya. Jadi pada kasus-kasus kematian karena pneumotoraks ini atau paru-paru kempes karena kuman TBC tinggi sekali. Dan dirasakan oleh pasien biasanya pada saat melakukan aktivitas mendadak sesak. Karena parunya tiba-tiba kempes tadi. Seperti itu. Tadi yang pemeriksaan BTA ya, saya lanjutkan lagi. Iya, Dok. Ada satu pemeriksaan lagi yang saat ini memang kita galakkan dan ada di Rumah Sakit Haji Surabaya. Namanya pemeriksaan tes cepat molekuler atau TCM. Alat ini memang secara spesifik langsung bisa melihat kuman dalam hitungan jam. Oh gitu ya, Dok? Iya. Berarti sudah tahu ini kuman TB aktif? Betul. Atau enggak gitu ya, Dok? Iya. Kalau pemeriksaan BTA kan butuh waktu 1-2 hari. Iya, 3 hari biasanya. 3 hari, iya, ya karena pemeriksaannya harus 3 sampel. Tapi kalau ini enggak, hanya jam. Selain itu kelebihannya, dia juga langsung mengidentifikasi kuman ini kira-kira sudah kebal obat apa enggak. Oh ada ya, Dok, ya? Ada. Kuman yang kebal obat. Betul, ya, Dok, ya? jadi hati-hati dengan kasus. Ya kalau saya bilang pengobatan yang putus, kemudian apa namanya, orangnya bandel itu apa namanya? Ya istilahnya dokter shopping. Nah, dokter shopping itu kemana-mana. Akhirnya kumannya jadi kebal. Nah, kalau kumannya kebal, seperti itu, Dok, masih bisa ya, Dok? Masih bisa. Masih kita obati. Jadi nanti pada sesi berikutnya mungkin saya bilang ada namanya TB tuberkulosis resisten obat. Oh, jadi ada ya, Dok, ya? Ada. Makanya tadi saya bilang bahwa TB itu bisa sesi 2 atau sampai 3 sesi. Ya, betul. Tuh di awal ini kita sesi pertama. Jadi tadi saya bilang dengan pemeriksaan sputum BTA di fasilitas ke-1, kalau ingin pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan TCM di fasilitas lanjutan Rumah Sakit Haji, dan didukung oleh pemeriksaan radiologi. Apa sih fungsi radiologi? Memang kadang-kadang ditanya, Dok, wong dahak saya masih sudah positif. Kenapa harus di foto ronsen? Iya, betul. Itu pertanyaan yang klasik. Saya bilang, karena sebenarnya kita mau melihat lesinya. Lesinya itu posisinya di mana? Bahasa awamnya ini di mana letaknya gitu ya? Di mana letaknya? Gitu ya, Dok, ya. Satu posisi, kedua luasnya. Oh, sudah seberapa jauh luas infeksinya gitu ya, Dok, ya? Tujuannya apa? Untuk monitoring terapi. Jadi nanti kalau saat awal kira-kira fotonya seperti begini, setelah 6 bulan lagi kira-kira fotonya harus seperti ini. Berarti tetap 6 bulan kemudian harus pemeriksaan lanjutannya. Iya, Dok, ya? Itu yang kadang-kadang mohon maaf di pemeriksaan fasilitas kesehatan tingkat 1 tidak dilakukan karena memang tidak ada sarana itu. Jadi mereka hanya periksa BTA ya. Tapi kalau memang sobat setia sedulur sehat ini mau memeriksakan bagaimana kondisi saya setelah pengobatan 6 bulan, pergi aja ke Rumah Sakit Haji. Bisa ya, Dok? Bisa, kita akan evaluasi tadi itu. Terus kemudian kalau ada pertanyaan begini, Dok, sedulur sehat nih. Dokter, pemeriksaan itu semua di cover BPJS enggak sih, Dok? Iya. Di cover BPJS? Iya, 100%. 100% ya, Dok, ya? Jadi jangan khawatir ya, sedulur sehat semuanya yang punya gejala seperti itu bisa datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Surabaya. Nanti pemeriksaan bisa di cover 100% oleh BPJS. Termasuk obatnya, Mbak? Oh, termasuk
terus obatnya ya dok ya. Nah, jadi jangan khawatir, datangi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Surabaya, gitu ya dok ya. Nah, nanti monggo dulu. Iya, kemudian dokter ada pertanyaan gini. Nah, kalau tadi hasilnya sputum BTA-nya positif, nah apa yang harus dilakukan nih dok sebagai pasien ini kan pasti bingung ya dok ya. Apa yang harus dilakukan gitu? Jadi dokter? Langkah pertama yang pasti harus dilakukan pengobatan. Jadi kalau di dalam pengobatan TB itu ada singkatan DOTS. Nanti mungkin ini bahasa Inggris waktu Direct Observe Treatment Short Course. Artinya pengobatan jangka pendek. Berapa bulan jangka pendek? Jangka pendeknya minimal 6 bulan. Jadi 6 bulan ini tidak orang boleh ini putus. Tidak boleh putus. Seringkali yang jadi tadi saya terangkan di awal mengenai TB resisten obat itu karena tadi. Oh, begitu ya dok ya. Karena apa? Seringkali orang merasa setelah diobati 2 bulan sudah merasa enak putus. Padahal itu belum selesai belum ya dok ya? Selesai. Kuman belum mati ya dok ya. Jadi gini, memang setelah 2 bulan ini ibaratnya seperti pesawat itu langsung dibom. Maka kuman yang tadinya jumlahnya 1000 maka akan turun jadi 1212 saja. Tapi tetap masih ada begitu tetap ya masih dok ada. Nah 1212 ini kalau tidak diobati paripurna ya akan berkembang lagi jadi 1000 lagi. Akhirnya menjadi lebih kuat lagi gitu ya, menjadi lebih kuat lagi. Itu yang jadi kendala. Kenapa? Seringkali pasien merasa jenuh. Saya diobati 6 bulan. Saya juga menyadari karena pengobatan ini sampai sekarang memang belum ditemukan pengobatan yang mungkin hanya seminggu sudah selesai. Tapi ini kan 6 bulan. Karena memang tipikal kuman daripada tuberkulosis ini beda. Itu yang perlu diketahui. Kalau hanya radang paru biasa diobati 5 hari selesai, 5-7 hari selesai. Tapi untuk kuman TB tidak, dia butuh fase 6 bulan. Harus 6 bulan ya? Saya tunjukkan boleh? Boleh dok. Ya. Boleh dibantu Mbak Irma untuk obatnya? Yang merah sama kuning aja. Ya, yang merah kuning bawahnya. Ya. Ada pertanyaan belum mas dari sedulur sehat? Belum ya? Oke, kita lanjut aja ya. Jadi ini adalah obat kombinasi. Obat kombinasi daripada pengobatan tuberkulosis. Ini yang warna merah ya dok? Ya, ini yang dinamakan gerenjeng merah, gerenjeng kuning. Ini yang digunakan untuk 2 bulan pertama. Jadi 2 bulan pertama ini pakai seperti ini ya dok? Pakai seperti itu, kemudian 4 bulan kedua akan memakai seperti ini. Tapi ini ya udah enggak dok? Apanya? Minum yang enggak ya? Cukup yang kuning aja ya? Iya, nanti setelah fase lanjutan. Jadi fase intensif yang saya tadi bilang BOM, ini. Kemudian fase yang bunuh kuman-kuman yang masih bandel tadi ini. Oh, seperti itu ya dok? Nah, ini diberikan berdasarkan berat badan. Beda-beda ya dok? Beda-beda. Misalnya, bukan body shaming ya, bukan body shaming ini. Mbak Laras beratnya berapa? 53. Oke, berarti kira-kira minumnya 1 kali 3 tablet. 1 hari 3 tablet? 3 tablet. Langsung atau? Langsung. Oh langsung ya, bukan pagi, siang? Bukan, 1 kali 3 tablet. Kenapa? Di dalam satu kombinasi obat ini ada 4 unsur obat. Oh, jadi langsung jadi 1? Betul. Apa aja itu dok? Jadi ada rifampicin, INH, pyrazinamid, etambutol dalam 1 kemasan tablet. 1 tablet. Sehingga kalau dia beratnya antara 45 sampai 55, dia minum 3 tablet. Beda kalau saya langsing. Saya beratnya di bawah 45, maka dia hanya minum 2 tablet. Oh, beda-beda berarti ya, ya. seperti itu. Kira-kira. Terus kemudian ada yang bertanya begini ya. ya. Saya pernah mendengar itu apakah ada efek samping untuk minum obat ini dok? Sebentar, saya lanjutkan ini dulu Mbak. Oh iya. Jadi ini tadi fase intensif, ini fase lanjutan. Fase lanjutan itu
minumnya kalau ini setiap hari, yang ini sudah tidak setiap hari. Oh begitu. Ini hanya seminggu 3 kali. Jadi misalnya minum Senin, Rebu, Jumat. Ada aturannya ya? Ada aturannya. Kenapa? Karena memang aturannya seperti itu. Betul. Obat ini sudah didesain berdasarkan hidup kumannya tadi di dalam tubuh mungkin. Betul. Ya, Dok, ya? Jadi kalau hanya membunuh kuman sisa-sisa, nggak perlu dosis yang seperti ini. Karena ini tadi yang dokter bilang ngebom tadi ya, Dok. Ya. Supaya kumannya tetap cepat dari yang hasilnya positif jadi negatif. Dok, hasilnya pemeriksaan dahak saya bulan kedua sudah negatif, berarti saya sudah sembuh. Belum. Tadi saya bilang ada kuman sisa. Lah kuman sisa ini yang minumnya bagaimana? Sama, berdasarkan berat badan juga. Kalau berat badannya tadi di atas 45, maka dia mungkin minumnya hanya 3. Seminggu 3 ya? Enggak. Sekali minum 3, tapi harinya 3 kali seminggu. Oh begitu. Senin, Rebu, Jumat atau Sabtu boleh. Dan itu harus tepat jam, hari. Tepat hari. Kalau jam berbeda boleh kan? Jadi gini, intinya adalah diminum 1 kali sehari. Bagaimana? Paling gampang adalah saran saya biasanya minum sebelum tidur. Biar mudah ingat ya, Dok ya. Ya, selain ingat itu mengatasi efek sampingnya tadi. Oh iya, yang saya bilang tadi ya, Dok. Jadi kalau dia minum obat ini mau tidur tinggal minum 3 tablet. Efek sampingnya apa sih? Ya, jadi efek sampingnya memang yang paling banyak adalah fase intensif ini, Mbak Laras. Fase ngebom tadi ya, Dok. Fase ngebom. Biasanya ada keluhan mual. Mual, kalau memang ada muntah, itu bisa kita tolerir. Artinya kita berikan obat-obatan yang digunakan untuk menghilangi gejalanya. Nggak masalah ya, Dok? Nggak masalah. Dok, saya datang kencing saya warnanya merah. Tidak usah takut, itu normal karena dia minum obat yang komposisinya ini memang membuat urin warnanya merah. Oh, jadi bukan karena ISK ya? Bukan karena ISK seperti itu atau kencing darah. Kalau darah. saya bilang itu tadi. Ya. Tapi perlu diperhatikan memang hampir semua obat ini adalah diolah di liver, di hati. Sehingga kita sarankan biasanya satu harus evaluasi fungsi hati sebelumnya, atau kita tanyakan ya, Dok, ya? Atau kita tanyakan sebelumnya dia punya riwayat hepatitis tidak, punya masalah dengan hatinya tidak. Kalau dia punya riwayat misalnya hepatitis atau kanker atau yang lainnya, maka otomatis kita tidak akan memberikan obat ini. Beda lagi. Beda lagi. Oh, jadi untuk pemeriksaan di awal juga pemeriksaan laboratorium untuk fungsi hati juga ya, Dok? Betul. Jadi seperti itu, Mbak Ras. Cuman kadang-kadang itu kan jarang dilakukan, bukan tidak pernah dilakukan, jarang dilakukan di Vaskes tingkat 1. Iya, karena mungkin terkait dengan fasilitas tadi ya, Dok ya. Tapi kalau kita kadang-kadang melakukan pengecekan karena tujuannya apa? Untuk melihat saat start ini fungsi hatinya bagaimana. Oh, baik, stabil, nggak ada masalah, kita berikan. Seperti itu. Betul, jadi ya, saran saya juga biasanya kalau minum ini tambahkan hepatoprotektor atau pelindung hati. Bisa dengan kurkuma, bisa dengan temulawak. Oh ya, obat-obatan zaman dulu ya, Dok? Iya, boleh. Jadi kalau kita mau pengen praktis ya beli kurkuma yang paten yang sudah jadi. Tapi kalau kita orang yang Jawa bener tulen ya bikin temulawak dirajang-rajang, silahkan. Boleh ya, Dok? Betul, karena ini fungsinya untuk hepatoprotektor. Jadi dilindungi hatinya supaya paling tidak efek sampingnya tidak sampai ke hati. Jadi tidak merusak ya, Dok? Tidak merusak. Nah, kemudian saya tertarik nih, Dok, yang di bawah ini. Oh iya. Ya, itu obat apa ya, Dok? Ya, jadi ini adalah kombinasi yang kita gunakan bila ada kondisi khusus yang tadi saya bilang tidak tahan terhadap mual muntah. Bukan, kasus hati tadi. Oh, yang semacam hepatitis tadi ya, Dok ya. Oh, ada kondisi yang dia punya gangguan ginjal. Maka obat-obatnya adalah ini. Nah, ini memang biasanya kita yang menentukan mana obat yang bisa diberikan. Berarti untuk penderita yang ada gangguan ginjal boleh ya, Dok ya? Bisa. Harus diobati, apalagi kalau
bakteri tahan asamnya positif, kan tidak mungkin kan diobati. Berarti nggak usah berputus asa ya dok ya? Tidak usah berputus asa. Tetap bisa diobati. Ya. Artinya apa? Kita berikan obat-obat yang tidak mengganggu ginjal, atau kalau dia punya keluhan hati, obat-obat yang tidak mengganggu fungsi hati. Oh, baik. Ya. Berarti ada pengobatan khusus tersendiri ya dok ya? Ya, namanya OAT khusus. Biasanya kalau seperti ini kan, tadi saya bilang di sini ada kompisisai rifampicin, INH, pirasinamid, etambutol. Tapi kalau di sini sudah dipecah-pecah, Mbak. Jadi istilahnya lebih aman gitu. Lebih aman, kita akan memilih mana obat yang cocok untuk gangguan fungsi tadi. Begitu. Iya. Ya baik, kita kembali lagi, mungkin ada pertanyaan di kolom komentar sedulur saya. Sudah ada Mas? Belum ada ya? Baik, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi kan kita sudah ngomongin kalau hasilnya positif. Nah, apabila nanti kalau misalkan ini pemeriksaan ternyata hasilnya negatif, itu gimana dok? Apa yang harus dilakukan? Jadi kalau memang hasilnya negatif, seorang dokter akan melakukan review terhadap anamnesisnya. Anamnesis itu apa? Akan melihat kembali ke pasien. Kita akan pasti menanyakan satu, gejala batuknya bagaimana. Kemudian yang kedua, ada enggak kontaknya? Oh iya betul. Ada penderita yang positif sebelumnya. Betul. Pada kasus-kasus TB anak, nah ibunya yang positif, kan enggak mungkin ibu ini enggak mungkin nyedeki anaknya. Maka pada kasus TB anak itu, anak meskipun dinyatakan ini tidak tertular TB, maka dia diproteksi. Tetap ada proteksinya. Tetap ada proteksinya, yang namanya biasanya diberikan IPT, INH prophylaxis terapi. Oh, ada terapinya juga. Ada terapi yang khusus. Ya tadi apabila BTA-nya negatif, kita lakukan reanamnesis lagi. Keluhannya bagaimana? Dan yang tidak kalah penting adalah pemeriksaan tadi yang saya bilang. Foto dada atau foto torak tadi. Bisa saja BTA-nya negatif, tapi radiologinya positif. Ya. Itu bisa terjadi ya dok? Bisa terjadi. Kenapa? Kita kembali lagi. Satu, mungkin saja sampel dahaknya kurang adekuat. Oh iya betul. Jadi yang dikeluarkan kadang-kadang hanya air ludah. Bukan dahak yang. Bukan dahak. Pertama. Yang kedua, teknik pemeriksaannya. Mungkin saja mempengaruhi sekali. Jadi kalau teknik pemeriksaannya itu tidak bagus, atau spesimennya tidak bagus, bisa jadi hasilnya jadi negatif. Padahal positif ya. Bisa saja positif. Maka kita harus cross check lagi dengan anamnesis, pemeriksaan fisik kita sama radiologi tadi. Dan itu perlu diperiksa lagi untuk sputum BTA-nya kah dok? Iya. Tadi saya bilang untuk 2 bulan pertama dengan ini harus dilihat lagi dahaknya. Dari yang positif tadi bulan awal penegaan diagnosa, maka akhir bulan kedua harus konversi. Konversi itu dari positif jadi negatif. Betul. Kalau masih dari positif jadi positif, is something wrong. Ada sesuatu di sini. Betul. Padahal sudah diobati kok masih positif. Nah, satu yang harus ditrace. Bisa saja minumnya tidak teratur, dosisnya kurang, tidak sesuai dengan anjurannya tadi ada. Tapi kalau sesuai anjuran, kita yakin pasti terjadi konversi. Positif menjadi negatif. Betul, tadi ada. Seperti itu. Terus ada yang bertanya begini dok, oke, saya minum sesuai, tapi jamnya saya suka lupa. Ya. Bolehkah dok? Atau itu akan pengaruhi untuk membunuh kuman itu sendiri atau bagaimana jadi ya dok? Begini, kalau masih dalam kurun waktu 1 kali 24 jam boleh. Jadi misalnya dia minum pagi, terus besoknya minum sore. Iya, karena lupa gitu ya dok ya. Ada masalah. Nggak ada masalah ya. Terus ada lagi, maaf dok, saya lupa sehari. Oh iya. Misalnya lagi traveling ke mana, Semeru, atau traveling yang sekarang ke Batu, terlalu bahagia lupa minum obat. Iya. Bagaimana dok? Apa harus saya dobeli? Nah iya betul. Enggak, cukup. Nggak perlu. Enggak perlu. Jadi kalau memang lupa, besok minum obat seperti biasa. Lanjutkan gitu. Lanjutkan saja, tanda petik,
jangan sampai lupa lagi. Lah nek lupa terus ya jadinya nanti akan tidak terjadi konversi. Dan bisa jadi resisten tadi ya, Dok ya? Jadi resisten tadi. Itu bahaya sekali sedulur sehat. Jadi tetap harus ikut anjuran dokter untuk minumnya itu tadi ya, Dok ya, betul ya. Gimana Mas Fen? Sudah ada pertanyaan dari sedulur sehat belum? Belum ada? Baik dokter, tadi kita udah bincang-bincang panjang tentang TB paru ya dokter ya. Nah tadi yang mau saya tanyakan nih dok, kira-kira setelah pengobatan 6 bulan itu, apakah ada pengobatan lagi atau stop di 6 bulan itu dokter? Jadi begini, memang setelah kita obati selama 6 bulan, tadi ada pemeriksaan akhir dengan fototoraks dan pemeriksaan BTA lagi. Kalau di pengobatan terakhir, tahu-tahu BTA-nya lagi positif, yang tadinya udah BTA positif, terus negatif kok jadi positif lagi. Nah, ada kasus macam itu ya? Banyak. Ini yang kita sebut dengan kasus gagal terapi. Kalau gagal terapi bagaimana? Obatnya ya ganti lagi. Beda lagi ya? Beda lagi. Namanya obat anti tuberkulosis kategori 2. Oh, tapi itu nanti juga fase pengobatannya 6 bulan lagi kah dok? 8 bulan. Oh lebih lama ya dok ya? Lebih lama lagi. Dan ada suntikan 2 bulan. Setiap 2 bulan sekali disuntik? Setiap hari harus disuntik selama 2 bulan. Setiap hari dok? Setiap hari. Di bokong kiri, bokong kanan. Jadi tiap hari suntik. Hari Senin bokong kiri, Selasa bokong kanan, Rabu, seperti itu. Itu kalau memang betul dia terlambat mungkin atau gagal terapi di awal tadi ya dok? Atau putus obat. Oh. Jadi dia kalau kita nyatakan putus obat, hasilnya ternyata masih positif, yang masuk kategori 2. Oh begitu ya dok ya. Makanya jangan sampai putus atau gagal terapi di awal itu ya dok ya. Nggak enak. Iya, untuk terapi selanjutnya lebih berat lagi. Lebih berat lagi ya dok ya. Dan pasti yang dirasakan lebih sakit lagi ya dok ya. Makanya itu harapan saya mungkin yang sekarang ini melihat dan dalam terapi, laksanakan terapi sesuai anjuran saja. Karena apa? Kalau kita teratur minum obat, kita patuh, hasil yang kita dapatkan juga bagus kok. Berarti harus semangat minum obat ya dok ya? Tidak boleh putus, tidak boleh gagal terapi. Iya, karena memang terus terang Mbak Laras, satu obat ini cukup besar. Jadi saya bisa merasakan minum satu ini rasanya bagaimana. Apalagi belum lagi dengan efek sampingnya ya dok ya? Apalagi kalau berat badannya 100 kilo. Kalau 100 kilo pasti lebih banyak lagi ya? Betul, dia bisa minum 5 sehari. Bisa kita bayangkan, tapi insya Allah dengan 2 bulan pertama, kalau pengobatannya teratur, nanti akan memberikan respon hasil yang baik. Karena pas setelah respon hasil BTA-nya negatif, obatnya sudah mulai kecil-kecil mbak. Sudah nggak terlalu besar lagi ya? Nggak terlalu besar. Terus minumnya hanya 3 kali seminggu. Iya. Kemudian setelah pengobatan terapi tadi 6 bulan ya dok ya, tadi apabila di seputum BTA-nya positif, nah 6 bulan seputum BTA-nya negatif dan hasil fototoraknya bagus, sembuh. Itu sembuh, itu tetap ada terapi minum obat? Enggak. Total ya dok ya? Total. Jadi kalau sudah kita lihat hasil BTA akhir pengobatan 6 bulan hasilnya negatif, radiologinya juga kita nyatakan bersih, bagus, maka kita nyatakan ya sembuh pengobatan. Nah, berarti sudah tidak perlu minum lagi obat lagi. Jadi sedulur sehat yang mungkin saat ini lagi terapi obat ya dok ya. Jadi kalau mau benar-benar sembuh, jangan pernah putus minum obat selama 6 bulan. Betul ya dok ya. Pengobatan ini memang berat, tapi akan memberi berdampak atau manfaat yang bagus pada tubuh kita. Jadi biasanya memang beberapa pasien setelah diobati 2 bulan, keluhannya akan langsung turun. Jadi dari mulai ada batuk dan lain-lainnya, 2 minggu atau 1 bulan keluhannya akan turun. Begitu 2 bulan akan hilang. Ini yang kadang-kadang membuat lengah ya, itu tadi. Tapi begitu sudah pengobatan 6 bulan kita nyatakan sembuh, insya Allah sudah tidak ada masalah. Artinya betul-betul orang ini sembuh total. Seperti itu. Ya. Baik, kita kembali ke sedulur sehat dulu ya dok. Ada pertanyaan dari sedulur sehat? Iya, saya ambil aja ya. Permisi.
Nah ini bagaimana menghadapi stigma negatif dari masyarakat terkait pasien TB. Ya. Nah mungkin lebih ke ini ya dok ya secara psikologis. Iya Ya. betul. Jadi memang saat ini TB itu masih menjadi stigma Negatif. sama seperti pada kasus-kasus pasien HIV. Betul. Ya. Tapi tidak perlu takut, intinya tadi yang saya katakan, apabila pasien itu minum obat kemudian teratur, respon yang diberikan akan bagus, Mbak. Jadi yang tadinya mungkin orangnya tadinya kurus ya, dia akan mulai kembali normal lagi seperti itu. Apalagi kalau misalnya hasil pemeriksaan BTA-nya tadi juga negatif. Jadi tidak perlu takut. Oh iya, mungkin gitu ya dok ya. Iya. Mungkin banyak yang berstigma negatif tuh karena gini. Misalkan saya punya tetangga, ternyata pasien TB. Nah, sedangkan saya punya anak kecil ya dok ya. Kan takut nih. Ya, benar itu bagaimana mengantisipasinya. Jadi begini, gitu, buat sedulur sehat IG Rumah Sakit Haji. Jadi kalau orang ini sudah diobati, tidak usah takut. Kumannya langsung akan drastis menurun. Yang perlu kita evaluasi adalah minum obatnya si pasien ini. Itu aja. Makanya ada yang namanya penyelia atau supervisornya. Ada ya dok? Ada. Gitu jadi untuk mengecek gitu ya. Mengecek. Jadi dalam setiap pemberian obat ini maka harus ada pendamping minum obat, namanya PMO, pengawas menelan obat. Oh ada. Ada. Itu biasanya kita ambil dari keluarga. Oh iya. Atau tenaga kesehatan. Lebih tahu keluarga. Betul. Sehingga kalau ada PMO itu kita akan bisa menanyakan, khususnya pada orang-orang yang tirah baring lama, Mbak. Kalau tirah baring lama kan kadang-kadang harus ngambil obat bolak-balik kan susah. Maka PMO ini yang kita kita jalankan. Dia akan memantau bagaimana sih minum obatnya, efek sampingnya bagaimana. Dipantau juga efek sampingnya. Termasuk kalau misalnya PMO ini bilang, dok, Bapak setelah dikasih obat ini ternyata kok kencingnya merah. Tadi saya bilang, oh nggak usah takut, ini efek samping ringan. Dok, setelah diberikan obat ini kok Bapak ternyata asam uratnya naik. Bisa saja. Bisa jadi ya? Oh bisa jadi. Kenapa? Betul. Karena memang kalau orang ini asam urat sudah mempunyai predisposisi high protein high uric acid, maka kita sarankan biasanya hindari dulu makanan yang tinggi asam urat juga. Karena begitu minum obat ini akan ikut naik juga. Nah, hindari makanan yang pastinya ya seperti berlemak-lemak gitu ya dok ya. Ya tidak hanya berlemak. Iya. Biasanya makanan yang tinggi asam uratnya itu ya belinju, bebek itu dikurangi. Iya, yang enak-enak itu biasanya asam uratnya tinggi. Iya, terus kemudian dok mungkin ada juga yang bertanya begini ya dok ya. Untuk maksudnya gini, penularan tadi ya dok ya. Penularan kalau punya tetangga atau yang saudara, mungkin bukan serumah ya dok ya, mungkin kalau bertemu dengan pasien TB, kita kan nggak tahu nih dok, dia TB dengan positif atau sudah negatif. Nah itu apa yang harus kita hindari dok? Jadi begini, memang kalau ada pasien atau tetangga kita yang TB. Memang menderita TB, jangan kita jauhi. Justru begitu dia dijauhi, pasien ini tidak minum obat, maka sekarang ini memang sudah dibentuk namanya kader kesehatan. Oh, di setiap posyandu. Di setiap posyandu. Lah kader kesehatan ini yang akan memantau. Sehingga saran saya apa biasanya? Kalau dia mobilitasnya si pasien tinggi ya tetap kita suruh pakai masker. Karena apa? Dengan minum teratur kita yakin kok. Saya yakin 100% kuman langsung akan mati. Artinya yang darinya 3 positif dia akan turun. Dan kalau sudah diobati selama 2 bulan, resiko penularannya jadi turun drastis. Jadi lebih kecil ya dok ya? Lebih kecil lagi. Kecuali yang tidak diobati. Makanya yang penting itu mencari orang-orang yang
positif TBC tapi tidak diobati, itu yang jadi kunci. Betul. Tapi kalau sudah diobati tidak perlu ada stigma. Jadi yang membuat angka TB itu tinggi gara-gara mungkin orang-orang yang punya penyakit TB tapi tidak terobati. Tidak diobati. Ya, akhirnya dia menularkan terus kan, Mbak. Mata rantainya tidak terputus jadinya, tidak terputus, ya. Seperti itu. Karena kadang-kadang gitu tadi. Namanya dokter shopping. Iya. Diobati dokter Laras gak waras. Balik lagi ke dokter siapa gitu. Ke dokter Agus kok waras? Ya bener. Karena mungkin di dokter Laras sudah dikasih ini. Oh, jadi efek sampingnya baru kerasa ke dokter Agus. Ke dokter Agus, setelah dokter Agus karena dia sudah minum 2 bulan. Betul. Sembuh kan? Sembuh. Jadi tapi takutnya kan sering kali begitu sudah 2 bulan putus. Nggak berobat lagi ya, Dok. Betul. Itu yang namanya dokter shopping. Ini yang kita takutkan pada pengobatan TB. Dan resiko ini ternyata juga memicu angka TB resisten obat tinggi. Jadi lebih susah diobatin karena susah. resisten obat tadi. Iya, makanya kalau cukup pengobatannya cukup di satu tempat. Kalau puskesmas ya puskesmas saja. Nggak usah takut, Dok, saya ada beberapa pasien. Saya takut kalau di puskesmas itu nggak bisa dipantau dan lain-lainnya, tidak ada masalah. Artinya apa? Pada surat rujukan kita biasanya kita tawarkan seorang pasien itu, Bapak mau pengobatan di mana? Kalau dia merasa lebih nyaman dengan pengobatan puskesmas karena kedekatan rumah, maka kita refer. Bisa ya, Dok? Bisa. Ya, itu. Pengobatannya cukup di puskesmas. Tapi kita berikan biasanya catatan ke puskesmas. Setelah 6 bulan, baru kembali lagi ke rumah sakit haji untuk kita evaluasi. Oh gitu. Seperti itu, Mbak Laras. Terus gini, Dokter, misalkan nih ada pasien yang tidak punya BPJS, untuk pengobatan sendiri ditanggung oleh pemerintah atau bagaimana, Dok? Untuk pengobatannya gratis. Gratis ya, Dok? Gratis. Jadi kalau pemeriksaan atau karcis mungkin harus bayar. Berarti pemeriksaan kayak sputum BTA, foto torak itu harus bayar ya? Iya, harus bayar. Tapi kalau memang dia untuk pengobatan, maka misalnya hasilnya BTA positif atau BTA negatif, ronsen positif, maka obatnya gratis. Artinya ini selama memang 6 bulan itu tidak dikenakan biaya. Ya. Nah, itu sedulur sehat semuanya. Jadi jangan khawatir yang tidak punya BPJS, untuk pengobatan itu sendiri gratis dari pemerintah. Jadi bisa datang ke rumah sakit haji ya, Dok ya, atau ke fasilitas kesehatan yang terdekat, begitu ya, Dok ya. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi, Mas, dari sedulur sehat? Sudah, iya. Baik, Dokter. Untuk ini kita closing ya, Dok ya. Untuk closing terakhir, pesan-pesan untuk para pemirsa atau sedulur sehat dari IG RSU Haji, apa ini, Dok? Jadi satu clue buat sedulur sehat. Jadi kalau ada batuk lebih dari 2 minggu, kemudian disertai dengan berat badan menurun atau keringat malam, lekas kontrol ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan apakah ini kira-kira adalah gejala awal dari TB apa tidak. Karena memang penegakan diagnosa TB sedini mungkin itu akan memberikan respon pengobatan yang jauh lebih baik dibandingkan sudah fase lanjut. Gitu. Jadi jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Iya, baik sedulur sehat semuanya, kita sudah ngobrol panjang lebar tentang TB paru sendiri. Nanti akan ada season 2 ya, Dok ya. Kita akan membicarakan tentang TB apa, Dok? Ekstra paru ya. Baik, sekian dan terima kasih. Salam sehat dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Sama-sama, Mbak Laras.